Waktu itu Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu, belum menteri. Itu tahun 2019. Presiden, wah itu menarik tuh. Dibatalkan undang-undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu. Dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah, ramai setuju semua. Tapi kemudian saudara, ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong, pokoknya enggak boleh dibatalkan. Pokoknya ini undang-undang sudah perjuangkan lama agar KPK itu eh, diatur kembali gitu. Halo, saya Aryo Bimo. Kita bicara pelan-pelan, kita susun faktanya, kita luruskan narasinya. Beberapa hari ini Jokowi kembali dibully. Pemicunya komentarnya soal wacana revisi kembali Undang-Undang KPK. Beberapa anggota Komisi 3 DPR reaktif. Bahkan Wakil Ketua DPR ikut membantah. ICW menyebut itu cuci tangan. Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai itu strategi agar tetap eksis. Netizen menuduh Jokowi sengaja memancing kontroversi supaya masuk berita. Masuk akal? Mari kita lihat konteksnya dulu. Pada tanggal 30 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh. Salah satunya mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Setelah pertemuan itu, Abraham Samad menyampaikan kepada media. Ia meminta agar Undang-Undang KPK dikembalikan seperti sebelum revisi tahun 2019. Pada tanggal 13 Februari 2026, Jokowi diminta tanggapan. Respon Jokowi hanya dua hal. Pertama, ia setuju usulan Abraham Samad untuk mengevaluasi dan mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelum direvisi. Kedua, dia menyampaikan fakta legislasi. Undang-Undang KPK 2019 adalah inisiatif DPR dan ia tidak menandatangani undang-undang tersebut. Itu saja. Tidak ada kalimat saya tidak terlibat, tidak ada klaim saya tidak tahu. Tidak ada pernyataan lepas tanggung jawab. Yang ada adalah fakta konstitusional. Sekarang kita masuk ke aspek hukum tata negara. Dalam sistem presidensial Indonesia, RUU bisa berasal dari DPR atau Presiden. Revisi Undang-Undang KPK 2019 adalah RUU inisiatif DPR. Presiden wajib merespon dengan mengirimkan surat presiden atau surpres untuk menunjuk wakil pemerintah membahas. Mengirim surpres bukan berarti setuju, itu adalah kewajiban konstitusional untuk membahas. Kalau tidak mengirim surpres, itu justru bisa dianggap mengabaikan fungsi legislasi bersama. Lalu pertanyaan klasik muncul. Kalau tidak setuju, kenapa tidak terbitkan Perpu? Ini yang sering dilupakan. Mahfud MD saat itu Menko Polhukam berkali-kali menjelaskan bahwa menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi memiliki risiko politik dan konstitusional yang besar. Perpu harus memenuhi syarat kegentingan yang memaksa dan tetap harus mendapat persetujuan DPR. Kalau DPR menolak, Perpu gugur. Secara politik, Presiden justru diposisikan berhadapan frontal dengan seluruh fraksi. Dan fakta saat itu jelas, hampir semua partai di DPR menyetujui revisi. Profesor Emil Salim bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Jokowi berjuang sendirian. Dalam sebuah talk show bersama Najwa Shihab, beliau mengatakan kurang lebih begini. Jokowi ditinggalkan partai-partai pendukungnya dalam isu revisi Undang-Undang KPK. Ia berdiri sendiri. Itu bukan framing, itu kesaksian tokoh senior bangsa. Sekarang mari kita lihat tindakan nyata. Berapa kali sepanjang 10 tahun menjabat, Jokowi tidak menandatangani undang-undang yang sudah disahkan DPR? Sepanjang yang tercatat hanya 2 kali. Pertama, Undang-Undang MD3. Kedua, Undang-Undang KPK. Undang-Undang MD3 saat itu memuat pasal-pasal yang dianggap memperkuat imunitas DPR dan berpotensi menghambat penegakan hukum terhadap anggota dewan. Undang-Undang KPK 2019, ia tidak menandatangani. Secara konstitusi, setelah 30 hari tetap berlaku. Tapi sikap politiknya jelas.
ia tidak memberi legitimasi simbolik. Itu bukan tindakan presiden yang ingin melemahkan KPK. Itu presiden yang menjaga jarak. Sekarang kita naik satu level analisis. Kalau mau menguji tuduhan pelemahan, jangan pakai asumsi. Pakai indikator kebijakan. Dalam tata kelola pemerintahan ada dua instrumen intervensi yang bisa dipakai oleh eksekutif. Yang pertama, kerangka regulasi. Kedua, kerangka anggaran. Dua-duanya domain pemerintah. Mari kita uji. Sebelum revisi Undang-Undang 2019, adakah regulasi pemerintah, peraturan pemerintah, perpres atau turunan lainnya yang secara normatif mengurangi kewenangan KPK? Tidak ada. Tidak pernah ada PP yang membatasi penyadapan. Tidak pernah ada perpres yang mencabut kewenangan penuntutan. Tidak ada aturan di bawah undang-undang yang menggerus independensi KPK. Secara asas hukum, aturan di bawah undang-undang tidak bisa mengubah substansi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan pemerintah tidak pernah mencoba mengakali lewat jalur itu. Sekarang soal anggaran. KPK dibiayai melalui APBN. Pembahasannya bersama DPR dan pemerintah. Kalau kita lihat tren sebelum 2019, anggaran KPK justru meningkat dari kisaran 800-900 miliar pada pertengahan dekade naik hingga menembus di atas 1 triliun menjelang 2019. Tidak ada pemotongan drastis, tidak ada pembukuan anggaran operasional, tidak ada kebijakan fiskal diskriminatif yang menargetkan KPK. Penyesuaian besar baru terjadi pada tahun 2020, dan itu karena pandemi COVID-19. Semua kementerian dan lembaga mengalami refocusing dan realokasi. Itu kebijakan fiskal nasional, bukan targeting politik terhadap KPK. Sekarang logikanya sederhana. Kalau eksekutif ingin melemahkan KPK secara sistemik, cara paling mudah adalah menahan regulasi pendukung, memangkas anggaran, menghambat operasional. Faktanya, tidak ada regulasi pemerintah sebelum 2019 yang merugikan KPK. Tidak ada pemotongan anggaran yang tidak proporsional. Artinya, kalau memakai parameter kebijakan publik, regulasi dan anggaran, tidak ditemukan intervensi eksekutif yang melemahkan KPK sebelum revisi Undang-Undang 2019. Sekarang kembali ke tuduhan cuci tangan. Dalam hukum tata negara, tanggung jawab presiden atas proses legislasi tidak identik dengan inisiatif. Fakta bahwa RUU berasal dari DPR adalah fakta. Fakta bahwa ia tidak menandatangani adalah fakta. Menyampaikan fakta bukan cuci tangan, justru sebaliknya. Buli sejarah ini akan membuka kembali arsip publik. Video lama Mahfud muncul lagi. Cuplikan Prof. Emil muncul lagi. Catatan surprise dibaca ulang dan publik jadi melihat proses politik saat itu kompleks, tidak hitam putih. Netizen lalu membangun framing baru. Jokowi sengaja memancing kontroversi agar tetap relevan. Masuk akal? Seorang mantan presiden dengan legasi infrastruktur, hilirisasi, dan transformasi digital masih harus mencari panggung lewat isu revisi Undang-Undang KPK? Atau justru ia merasa punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan sikapnya? Dalam demokrasi, mantan presiden tetap warga negara. Ia berhak berpendapat, apalagi soal isu strategi seperti pemberantasan korupsi. Kalau setiap komentar langsung dituduh pencitraan, maka ruang publik kita makin dangkal. Yang menarik justru ini. Semakin dibully, semakin banyak orang membuka kembali rekam jejaknya. Semakin dituduh cuci tangan, semakin terlihat bahwa ia tidak menandatangani. Semakin di-framing mencari sensasi, semakin jelas bahwa konsistensinya sudah ada sejak 2019. Sejarah tidak dibentuk oleh potongan tweet. Ia dibentuk oleh rangkaian keputusan. Dan dalam rangkaian itu, Jokowi menunjukkan satu pola. Ia tidak pernah berbicara untuk melemahkan KPK. Ia tidak pernah mendorong pengurangan kewenangan KPK. Ia justru mendorong penguatan instrumen anti korupsi seperti RUU perampasan aset. Boleh berbeda pendapat, boleh kritis, tapi mari kita adil pada fakta. Kalau ada presiden yang 2 kali tidak menandatangani undang-undang yang syarat kepentingan DPR, dan sepanjang masa jabatannya tidak pernah menggunakan instrumen regulasi maupun anggaran untuk melemahkan KPK, itu bukan presiden yang nyaman dengan kompromi kekuasaan. Itu presiden yang memilih jalan konstitusional, meski berat secara politik. Dan mungkin disitulah makna kesatria.
Bukan karena tak pernah diserang, bukan karena selalu didukung, tapi karena tetap berdiri pada prinsip meski sendirian. Saya Aryo Bimo, ini masuk akal.